Imam Sufyan Tsauri, ulama thariqah yang hidup pada masa 97 sanatan, 97 Hijriah, 97 sanah, dilahirkan 97 Hijriah, wafat 61 wa mi'ah, 161 Hijriah. Beliau berkata, tidak layak dan tidak pantas seseorang mempelajari ilmu apapun, dan dia mempelajari ilmu hadis apapun sampai Sunan Sittah misalnya, belajar hadis, dia belajar hadis, dia belajar ilmu hatta yata'allamal adaba, sehingga dia belajar ilmu adab. Setelah dia belajar ilmu, baik itu tafsir, baik itu fikih, munadharah, makulat, waladiyah, ilmu usul, asbab nuzul, mustalah, semua yang 12 pan dia pelajari. Dan saya yakin gak mungkin ada orang umurnya cukup untuk mempelajari 12 pan, karena satu pan pun butuh keseriusan yang benar kalau disebut ahli. Tidak pantas dan tidak layak orang mempelajari ilmu lalu belajar hadis sehingga dia belajar akhlak dulu. Berapa tahun belajar akhlak? Isrina sanatan, 20 tahun. Kenapa hadirin? Akhlak diletakkan pada tingkat yang paling tinggi. Kenapa? Bayangkan, siapa yang lebih mulia kita dibanding Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Jangankan kita, lau wuzina imanu Abi Bakrin, kalau iman Abu Bakar ditimbang dengan seluruh umat Rasulullah yang ada, la rojaha imanu Abi Bakrin, maka iman Abu Bakar akan mengalahkan seluruh iman umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa kita dibanding Abi Bakar? Siapa kita dibanding Sayyidina Umar? Siapa kita dibanding dengan Utsman, Sayyidina Ali? Tapi kita lihat mari, bagaimana Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an diajarkan adab akhlak oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah terangkan itu di dalam surah Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu angkat suara-suara kamu di atas suara nabimu. Langsung ditegur Abu Bakar, fauqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qaul, jangan kamu mengkeraskan suaramu di saat kamu berbicara dengan nabimu. Kajahri ba'dikum li ba'din, seperti kamu ngobrol dengan teman sesama kamu. Antahbata a'malukum, amal kebaikanmu akan hilang. Pahala amal sholatmu dan ibadahmu akan lebur. Wa antum la tash'urun, dan kamu tidak menyadari itu. Menurut ulama, di antaranya riwayat yang dikeluarkan oleh Ibni Abi Mulaikah, qala haddatsani Jabir Ibni Abi Mulaikah, dia mendapatkan ini dari Jabir bin Abdullah. Ayat ini berkenaan dengan Abu Bakrin Siddiq dan Sayyidina Umar. Tatkala telah datang utusan dari Bani Tamim, segerombolan, sekelompok dari Bani Tamim datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abu Bakar Siddiq berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum Rasulullah memintai pendapatnya, apa kata Abu Bakar? Istamilhu ya Rasulullah. Yang datang kepada Rasulullah tadi Aqra bin Habis. Aqra bin Habis datang kepada Rasulullah. Dia adalah muqaddam di mana al-imam
Muqaddam itu artinya orang yang diikuti oleh kelompok yang banyak, berarti pemimpin dari satu kaum. Aqra bin Habis. Kemudian kata Abu Bakar, sebelum Rasulullah minta pendapat, Abu Bakar ngomong, ya Rasulullah, istamilhu, angkat dia ya Rasul untuk menjadi pemimpin bagi kaumnya. Sebelum Rasulullah menjawab ucapan dari Abu Bakar, Sayyidina Umar berpendapat, la tastamilhu ya Rasulullah, jangan engkau jadikan dia pemimpin ya Rasulullah. Berdebat hatta tatamaroya warafa'at aswatuhuma, sehingga terjadilah perdebatan antara Sayyidina Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu an dan Sayyidina Umar, dan suaranya mengangkat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata saya ke Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ma aradta illa khilafi ya Umar. Ya Umar, kamu itu berpendapat karena nggak cocok dengan saya. Lalu Sayyidina Umar berkata, ma aradtu khilafak, saya enggak bertujuan untuk berdebat dengan anda ya Abu Bakar lama, sehingga turun ayat ini. Setelah ayat ini turun, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, Sayyidina Umar yang gagah, yang kalau dia berbicara suaranya keras, kalau dia berjalan asra, wa idza daraba ajra, kalau dia memukul orang-orang akan jatuh, kalau dia berjalan asra dengan cepat, dan kalau dia berkata itu memecahkan angin. Tatkala turun ayat ini, la yusma' kalamuhu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, enggak terdengar suara Sayyidina Umar. Tatkala ayat ini turun, berbicaranya pelan sekali Sayyidina Umar, hatta yastabhimahu, sehingga pelannya Rasulullah terkadang minta, coba apa yang kamu maksud Umar? Ini Sayyidina Umar, orang yang pemberani, orang yang gagah, yang di saat dia masuk Islam berkata, siapa yang mengganggu Muhammad, maka kalau dia memiliki anak-anaknya akan menjadi yatim. Dan siapa orang yang mengganggu Muhammad, kalau dia memiliki kelompok banyak, maka akan aku habisi. Tatkala turun ayat ini, lam yusma' kalamuhu indan nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak terdengar suaranya sedikit pun di saat berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza huwal adab, inilah akhlak mereka. Nah, thariqah mengajarkan ini sampai turun dari Sayyidina Ali, terus sampai kepada guru kita Imam Bahaiddin Naqsyabandi, sampai kemudian Al-Khalidi, sampai kepada Buya, sampai kepada kita. Makanya thariqah, kenapa dia diterima di seluruh dunia? Karena thariqah mendidik adab. Kalau orang yang berthariqah tidak memiliki adab, maka thariqah ini sudah hancur. Thariqah adalah al-adab, bagaimana akhlak kita dengan teman. Thariqah adalah kajian, bagaimana kita belajar tentang ilmu thariqah, tentang ilmu tasawuf dan kitab-kitab, semuanya dipelajari. Dan thariqah ini adalah jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.